Dan pemirsa untuk mengetahui apa saja agenda pada kegiatan World Economic Forum di hari keempat ini, ada rekan kami Syafinas Nachiar yang akan melaporkannya langsung dari Davos, Swiss. Ya, Syafinas, di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia di World Economic Forum tahun ini? Mengingat Presiden Prabowo juga dikabarkan sudah tiba di Swiss Rabu 21 Januari 2026 sekitar pukul 17:55 waktu setempat. Silakan dengan laporan dan juga analisa Anda, Syafinas. Ya, terima kasih Shinta dan juga Dina di studio. Memang masih dalam rangkaian World Economic Forum Davos 2026 dan telah diagendakan untuk diikuti oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Di antaranya tadi pagi sudah berlangsung pertemuan dengan Perdana Menteri Yordania yang juga didampingi oleh perwakilan dari Danantara yaitu Banu Syahrir. Lalu juga nanti akan ada pertemuan dengan beberapa perusahaan besar seperti Sumitomo, Pertamina dan juga Glencore. Dan saat ini sedang berlangsung pertemuan dengan RGE. Dan memang tadi pagi juga sudah hadir di Indonesia Pavilion Menko Erlangga yang juga akan diagendakan mendampingi Presiden bersama dengan Menteri Rosan yang akan memberikan pidato pada Kongres Utama pada pukul 2 waktu Swiss. Di mana menurut saya tadi Presiden Prabowo akan menyampaikan sejumlah hal. Salah satunya adalah sejumlah agenda yang memang sudah dijalankan di Indonesia sepanjang kepemerintahannya dan juga program-program apa saja yang akan dijalankan selama beberapa tahun ke depan yang dikenal dengan julukan Prabowonomics. Nah, pada saat kunjungan kerja hari ini kemarin tepatnya Prabowo ketika datang disambut langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss yaitu Igede Ngurah Swajaya dan juga atasan pertahanan KBRI Paris. Marsikal pertama TNI Hendra Gunawan dan kunjungan Presiden Prabowo Perdana ini juga akhirnya menegaskan bahwa peran aktif dalam percaturan global sekaligus membuat posisi Indonesia di tengah dinamika ekonomi dan juga geopolitik dunia. Dan kemarin pemirsa kita juga sudah menyaksikan sama-sama Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya memberikan pidato pada Kongres Utama di mana pidato tersebut menjadi pembicaraan yang cukup masif baik di media umumnya ataupun media sosial di mana alih-alih menawarkan solusi strategis, Trump melontarkan serangkaian keluhan, sindiran dan juga klaim kontroversial terhadap pemimpin Eropa, NATO hingga negara tuan rumah yaitu Swiss itu sendiri. Dalam pidato yang berdurasi kurang lebih 1 jam tersebut, Trump kembali menegaskan bahwa ambisinya atas Greenland tidak main-main. Wilayah semi-otonom Denmark tersebut sekaligus mempertanyakan komitmen dan juga kontribusi Sekutu Eropa terhadap Amerika Serikat. Trump juga menyatakan tidak akan menggunakan kekerasan untuk bisa mengambil alih Greenland dan menyatakan bahwa Greenland sebenarnya adalah wilayah dari Amerika Utara ataupun bagian dari Amerika Utara. Dan tidak Greenland, Denmark yang terus diungkit oleh Donald Trump pada pidatonya, tetapi Trump juga menyasar Swiss, Prancis, dan juga Kanada. Bahkan Trump menyatakan bahwa Swiss hanya baik kepada Amerika, serta mengklaim menaikkan tarif setelah merasa kesal dalam pembicaraan dengan seorang pemimpin dari negara tersebut. Bahkan Trump juga menyinggung penampilan dari Emmanuel Macron. Namun kembali lagi pemirsa, kalau kita berbicara tentang posisi Indonesia, karena memang Prabowo masih akan menyampaikan pidatonya pada pukul 2 waktu Swiss nanti, Indonesia sendiri dengan sangat percaya diri menjadi negara yang bisa dikatakan teman untuk semuanya. Dengan begitu kemarin saya sudah berdiskusi bersama dengan Pak Oslan bagaimana Indonesia akan mencari geopolitik dan Rosan menyampaikan bahwa Indonesia ini memiliki tawaran yang cukup menarik yaitu peace and stability yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak negara, khususnya beberapa negara di ASEAN. Ditambah lagi Indonesia memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah demografi kita yang paling tinggi, sumber daya alam kita yang juga paling banyak dicari oleh negara-negara asing, dan itulah adalah poin-poin utama yang juga akan ditawarkan Indonesia dalam proses negosiasi ataupun dalam proses menarik investor asing ke dalam negeri. Dan memang pidato ini belum disampaikan, tapi secara garis besar memang kembali lagi saya sampaikan Pak Prabowo akan menyampaikan tentang program-program kerja serta juga bagaimana kedudukan Indonesia di mata global dan juga membuka peluang kolaborasi untuk sejumlah negara. Dan demikian pemirsa informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Syafinas melaporkan langsung dari Davos Swiss. Selamat bertugas kembali untuk Anda.